guys, bersih-bersih. Guys. Oke, Bapak dan Ibu yang sudah mungkin ya bisa sampai miliaran, Pak, alasan dari Polda SP3-nya apa itu? SP3 kenapa Pak? Iya, jadi dari Prapit itu kami Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Miris, anak-anak main dan mandi di air pantai yang bercampur sampah. Anak-anak pantai di Jalan Ikan Selar Bandar Lampung tak terganggu dengan adanya tumpukan sampah yang kerap kali dijadikan tempat bermain hingga mandi. Pantauan Tribun Lampung nampak anak-anak di Jalan Ikan Selar Bandar Lampung menunjukkan raut wajah cerianya ketika bermain hingga mandi di air pantai yang bercampur sampah. Salah satu anak, yakni Kiki, mengaku sudah terbiasa bermain bahkan mandi di air pantai yang tertumpuk sampah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adit, anak lainnya di pantai yang sama. Adit mengaku dirinya bersama teman-teman hampir setiap hari bermain di pantai yang bertumpuk sampah. Ditanya soal apakah orang tuanya tidak melarang, ia menyebutkan tidak ada larangan. Ia pun mengaku tak takut akan adanya sampah yang menumpuk. Akan tetapi dirinya dan juga teman-temannya justru takut dengan keberadaan ikan sembilan. Sementara Loli, warga sekitar, membenarkan jika banyak anak-anak sekitar yang bermain di tumpukan sampah hingga kerap kali mandi di pantai. Jurnalis dan mahasiswa kompak bersihkan sampah di pesisir pantai. Seusai Pandawara Group Kepolisian Pemerintah Daerah, kini giliran para jurnalis dan mahasiswa yang kompak turun ke pesisir pantai untuk membersihkan sampah. Berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk sejumlah perusahaan, ratusan jurnalis dan mahasiswa menyasar sampah di Pantai Harnas, Kelurahan Waitataan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Aksi bersih-bersih sampah di Pantai Harnas tersebut berlangsung pada Minggu 16 Juli 2023 pagi tadi. Kegiatan bersih sampah tersebut merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional Daerah yang diinisiasi organisasi profesi jurnalis, yakni Persatuan Wartawan Indonesia alias PWI Lampung. Adapun tema kegiatan tersebut yakni Sumatera Clean Up Get in Action. Turut hadir pula dalam aksi bersih sampah tersebut Ketua Umum PWI Pusat Atal SD Pari. Atal yang diwawancarai di sela-sela kegiatan mengapresiasi kegiatan bersih-bersih pantai tersebut. Ia pun berharap jika kegiatan yang diinisiasi PWI Lampung ini bisa menjadi contoh bagi PWI se-Indonesia. Di tempat yang sama, Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusumah mengatakan, semua pihak harus peduli dengan sampah karena menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengatakan persoalan sampah ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah. Wira pun mengaku bangga menjadi inisiator kegiatan Sumatera Clean Up Get in Action dan berpusat di Lampung. Wira juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut andil dalam kegiatan ini. Sementara itu, staf ahli bidang ekonomi keuangan pembangunan Provinsi Lampung Zainal Abidin mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan bersih-bersih pantai. Pembina Bank Sampah Sahabat Gajah Asrian Hendi Cahya mengatakan, pihaknya mengajak agar masyarakat Lampung menjadikan sampah bisa bernilai ekonomis. Ia mengatakan pihaknya ingin membuka frame masyarakat bahwa sampah itu bukan hal yang kotor, tapi bisa menjadi nilai yang sangat berharga. Ia juga mengatakan pihaknya ingin masyarakat harus melek dengan kepedulian terhadap sampah. Disnaker bantu karyawan kembalikan ijazah yang hilang oleh perusahaan cat.
Dinas Tenaga Kerja Pemprov Lampung akan memfasilitasi mantan karyawan perusahaan CET untuk mendapatkan kembali ijazah yang sempat hilang. Kadisnaker Lampung Agus Nompitu mengatakan pihaknya baru tahu informasi tersebut dan akan memfasilitasi kedua belah pihak. Ia meminta korban untuk melaporkan dulu kehilangan ijazah aslinya kepada Disnaker Lampung. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari korban Rama Febrianto Hidayat bahwa ijazahnya hilang. Pihaknya akan panggil pihak perusahaan CET tersebut dan polisi juga mengundang saksi-saksi pihak perusahaan. Mantan karyawan perusahaan CET Rama Febrianto Hidayat mengatakan pihaknya memang ada niatan untuk melaporkan hal tersebut kepada Disnaker baik Kota Bandar Lampung ataupun Disnaker Lampung. Ia telah melaporkan perusahaan CET tersebut atas dugaan tindak pidana penggelapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Pihaknya menyesalkan ijazah SMK miliknya hilang oleh pihak perusahaan. Harusnya perusahaan itu menjaga ijazah dan jangan sampai hilang. Sementara Kepala Admin Perusahaan CET PT Nipsea Paint and Chemicals, Meling mengatakan dirinya tidak tahu terkait penahanan ijazah tersebut dan pihaknya akan segera menginfokan ke manajemen terkait. Seorang pencuri ponsel berhasil dibekuk polisi. Polres Lampung Timur berhasil mengamankan satu pelaku pencurian satu unit handphone milik warga Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Pelaku pencurian handphone berinisial BD berusia 39 tahun merupakan warga desa Pagar Dewa, Sukamulya, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara satu pelaku pencurian handphone lainnya yang berinisial A melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang Polres Lampung Timur. Peristiwa pencurian bermula pada Rabu 10 Mei 2023 lalu pada pukul 6 pagi di rumah korban yang beralamatkan di Dusun 1 Desa Tegal Ombo, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian handphone tersebut dicuri oleh kedua pelaku. Akibat peristiwa pencurian tersebut, korban mengalami kerugian material. Setelah mengetahui handphone miliknya hilang, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waibungur. Kemudian setelah dilakukan pencarian, akhirnya polisi pun berhasil mengamankan pelaku. Hasil interogasi, pelaku mengaku jika ia bersama rekannya yang berinisial A melakukan pencurian handphone. Selain mencuri handphone, ternyata pelaku juga mengaku telah mengambil beberapa barang lain di tempat lainnya. Ia menjelaskan saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Lampung Timur. Dugaan intervensi dalam kasus pemalsuan surat tanah AJB. Yogi Syahputra dari kantor hukum Ahmad Kurniadi and Partners menduga adanya intervensi aparat penegak hukum dalam kasus pemalsuan surat tanah. Diketahui Yogi Firmansyah merupakan pengacara dari Farid Firmansyah, pelapor pemalsuan surat tanah akta jual beli. Pengacara Yogi Syahputra mengatakan kliennya Farid Firmansyah memiliki tanah di Jalan Soekarno-Hatta atau samping rumah makan Bares Solok di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, seluas 4.500 meter persegi dan 5.000 meter persegi. Ia mengatakan kliennya ingin meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polda Lampung pada akhir Juni lalu dan ternyata SP2HP yang dijelaskan Polda Lampung akan dihentikan. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa administrasi dan surat perintah penghentian penyidikan yang sedang disusun akan dihentikan. Ia mengatakan pada awal tahun 2018 kliennya terkejut lantaran tanahnya di dekat Pasar Untung digarap oleh seseorang, yakni pihak ZS. Lalu ia bersama dengan kuasa hukumnya membuat laporan pada tahun 2019 dan ternyata tanah tersebut sudah dikuasai oleh terlapor dengan disewakan pihak perusahaan dan minimarket. Ia mengatakan kliennya mempunyai hibah wasiat tahun 1989 yang diberikan pemilik tanah. Ia juga mengatakan pihaknya terkejut pada 2021
Kasus pemalsuan surat tanah AJB tersebut dihentikan oleh Polda Lampung. Ia mengatakan pihaknya menduga ada oknum yang seolah-olah memperlambat prosesnya. Ia juga mengatakan ribuan meter persegi tanah tersebut dengan nilai jual objek pajak di daerah tersebut mencapai miliaran rupiah. Ia mengatakan secara langsung kenapa di SP3-kan karena pendapat ahli. Ia mengatakan pihaknya sudah melengkapi saksi pada tahun 2019 lalu dan kliennya pun sudah mendapatkan surat yang jelas. Sementara itu, Kasubdit Harda Direktorat Riset Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Sandy Antoni mengatakan pihaknya belum melakukan SP3 di bypass. Ia mengatakan pihaknya sampai saat ini belum melakukan SP3 kasus tanah tersebut. Saat ditanya alasannya mengapa belum ada SP3, AKBP Sandy tidak mau menjelaskan secara gamblang dan langsung maaf. Tapi hari ini ketika kami ingin meminta SP2HP terakhir di bulan ini, di bulan kemarin, ternyata SP2HP yang dijelaskan oleh Polda itu akan dihentikan juga. Administrasinya sedang disusun, SP3-nya sedang disusun, administrasi ini akan dihentikan kembali. Nah, kami ingin mempertanyakan, ini kok ada kejanggalan? Kami sudah menang pra-peradilan, kemudian pra-peradilan itu kami mempra-peradilkan SP3, kenapa kemudian ini di SP3-kan lagi? Nah, ini jadi polemik bagi kami sebagai korban. Gitu, Bang. Bang, pelakunya dalam hal ini siapa sih? Terlapornya, Bang. Inisial ZM. CS. Profesi? JS ya. Profesinya sendiri Bang, backgroundnya Bang? Mantan anggota dewan. Dugaan kita ada intervensi nggak sih Bang dalam penanganan perkara ini? Kami nggak berani menduga, Bang, tapi bahwasanya ada hal yang kemudian seolah-olah ini menjadi lambat prosesnya, seolah-olah ini menjadi jelimet prosesnya, 2 kali mau di SP3 kan, sudah hal wajar kami menduga bahwa ini ada intervensi. Kami menduga, tapi kami tidak bisa mengklaim ini ada intervensi. Kalau kasusnya sendiri apa sih Pak? Pemalsuan surat, Bang, surat tanah AJB dalam hal ini. Kerugian Bang yang kita derita Bang? Kalau kerugian kami susah menafsirkan, tapi bahwasanya barang ini atau tanah ini letaknya di bypass, ukurannya 4.500 dan 5.000 di pinggir bypass. Ada 2 bidang itu. Ada 2 bidang. Tiga. 2 bidang, satunya pecahan 2 sertifikat yang 4.500. Estimasi aja Bang, kalau dari harga pasar sekarang berapa sih perkiraan? Iya. Sampai miliaran nggak Pak? Mungkin ya, bisa sampai miliaran, bisa sampai miliaran. Puluhan miliar. Pak, alasan dari Polda SP3-nya apa itu? sendiri SP3 kenapa Pak? Ya, jadi dari Prapit itu kami dalam permohonan menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Polda pada tahun 2021 pada saat di SP3 kan itu tidak meminta pendapat ahli. Tidak meminta pendapat ahli untuk melakukan SP3. Akhirnya pengadilan menjelaskan bahwa seharusnya ini harus ada ahli di situ loh. Di dalam persidangan itu harusnya ada pendapat ahli. Tapi ketika kita menjalankan putusan pengadilan bahwa penyidikan ini harus digelar kembali, ternyata Polda dengan memeriksa 3 ahli pidana, ahli perdata, dan ahli forensik Palembang, ini langsung menyatakan bahwa ini harus di SP3-kan karena pendapat ahli. Padahal lihat dalam pidana ada alat bukti, di situ mana ada saksi dan juga surat. Kami sudah melengkapi beberapa saksi di tahun 2019 dan kami juga sudah mendapatkan surat-surat yang jelas. Bentuknya segel di tahun 89, tahun 60, tahun 89. Nah, ini yang menjadi surat kami gitu loh untuk menjadi alas hak kepemilikan tanah yang saya sebutkan tadi 4.500 dan 5.000 meter. Seakan-akan kami menduga kenapa kemudian hanya diperiksa ahlinya saja tanpa. Kabar terakhir adalah seputar promo, yakni promo tebus murah Chat Time di Mall Bumi Kedaton Lampung. Chat Time Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung menghadirkan promo tebus murah yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 31 Juli 2023 mendatang. Store Manager Chat Time Mall Bumi Kedaton Muhadi mengatakan, promonya adalah belanja minimal Rp40.000 minuman ataupun makanan, kecuali paket bisa tebus murah minuman ukuran reguler Rp10.000.
Minuman yang bisa ditebus murah Rp10.000 adalah Chai Time Milk Tea, Pure Cocoa, dan Mango Green Tea. Jika tidak ditebus murah, harga minuman-minuman itu adalah Rp26.000. Chai Time Mall Bumi Kedaton juga memberikan potongan harga Rp10.000 untuk minuman setiap bulan dan setiap tanggal ulang tahun. Syarat mendapatkan potongan ini adalah harus menjadi member Chai Time dengan cara download aplikasi MyFanDB ID dan registrasi. Selain itu, mendapat potongan jika menjadi member Chai Time akan mendapatkan 1 poin setiap transaksi Rp5.000. Jika sudah terkumpul minimal 50 poin, maka poin tersebut bisa Tribuners tukarkan dengan minuman yang toppingnya pun beraneka ragam. Muhadi menjelaskan Chai Time Mall Bumi Kedaton menyediakan banyak minuman segar dan tentunya enak. Minuman itu terdiri dari varian milk tea, tea presso, Terrafic, coffee and latte, mood refresh, dan juga smoothie. Ada juga varian topping yang menarik seperti red bean, pearl, grass jelly, dan masih banyak lainnya. Selain itu, ada juga makanan seperti hotdog, sakochi, tteokbokki, dan rapoki. Chai Time Mall Bumi Kedaton juga memiliki paket snack time. Di paket ini ada paket harga Rp35.000 yang berisikan minuman regular size atau eco cup dan juga hotdog atau sakochi. Selanjutnya ada paket harga Rp38.000 aja nih yang berisi minuman regular size atau eco cup dan tteokbokki ataupun rapoki. Dan selanjutnya nih ya, ada paket harga Rp55.000 yang berisi minuman regular size atau eco cup dan juga tteokbokki atau rapoki dan hotdog atau bisa diganti dengan sakochi. Konsumen bebas memilih varian minuman apa saja jika membeli paket tersebut. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate dan informatif lainnya seputar peristiwa dan promo yang ada di Bandar Lampung ataupun Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.